Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Oke, harus siap dong. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke, ketua kelas mohon dibimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Oke, sebelumnya kita rapikan tempat duduk dulu ya. Tuh yang masih kosong, itu kenapa kosong? Gimana? Oh, sakit. Oh iya, ibu guru belum mengabsen kalian ya. Coba, di sini semua sudah sarapan pagi belum? Oke, coba ibu guru mau absen kalian, lalu kalian menjawabnya dengan apa kalian sarapan tadi pagi. Paham? Gini contohnya, kalau ibu bilang, Salma makan apa tadi buat sarapan? Nasi goreng. Oke, seperti itu. Gimana, paham? Oke. Budi, oh dengan pecel, enak itu. Lalu Mbak Rafika dengan telur, enak. Oke, sudah semua ya? Baiklah, kalau sudah, hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Sudah tahu kan tumbuhan itu apa? Iya, betul, tumbuhan itu tanaman-tanaman hijau yang ada di luar kelas, yang ada di sekitar rumah kalian. Itu semuanya adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah termasuk salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu juga memerlukan perkembangbiakan, seperti halnya manusia dan juga hewan. Lalu pada tumbuhan itu ada beberapa macam perkembangbiakan. Contohnya pada bunga itu nanti akan melakukan penyerbukan untuk berkembang biak. Nanti kalau bunganya sudah penyerbukan, itu nanti akan ada bakal bijinya. Nah, biji itu yang akan kita tanam, lalu akan tumbuh tumbuhan baru. Paham? Oke, sebelumnya ibu guru akan memberi kalian gambaran bagaimana antara bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Apa sih maksudnya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu? Nah, bunga sempurna itu adalah bunga yang bagian-bagian dalam bunga itu lengkap, jadi bisa melakukan penyerbukannya dalam satu bunga itu. Tapi kalau bunga yang tidak sempurna itu adalah bunga yang bagian-bagian dari tumbuhannya itu tidak lengkap, jadi memerlukan bunga yang lainnya untuk melengkapi penyerbukannya selanjutnya. Seperti ini contohnya. Nah, ini termasuk dalam bagian bunga yang sempurna. Ada banyak kan? Bagian-bagiannya di sini ada kepala putih, ada benang sari, ada mahkota bunga. Nah, sebenarnya yang membedakan antara bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna itu hanya dua bagian saja. Kalau bunga sempurna dalam gambar ini memiliki putih, kepala putih yang ini, dan juga memiliki benang sari pada bagian bunganya. Sedangkan bunga yang tidak sempurna itu seperti ini. Nah, ini saya gambarkan ada dua bunga ya. Yang satu hanya memiliki kepala putih, lalu yang kedua hanya memiliki benang sari atau serbuk sari ini, yang kecil ini. Nah, bisa dibedakan kan? Contoh, kalau bunga sempurna itu seperti yang sering kita lihat, bunga sepatu. Bunga sepatu yang warnanya merah cantik itu, ya, yang itu adalah tergolong pada bunga yang sempurna, karena dalam bunga sepatu itu memiliki bagian putih dan juga memiliki bagian benang sari pada satu bunga. Lalu kalau contoh untuk bunga yang tidak sempurna itu seperti bunga jagung. Bunga jagung itu memiliki jenisnya sendiri. Jadi dalam bunga jagung
itu ada yang hanya memiliki putih, kepala putih, dan juga ada yang memiliki benang sari saja. Jadi jagung itu memerlukan dua bunga untuk melakukan penyerbukan. Nah, selanjutnya bagaimana cara penyerbukan itu? Ayo, siapa yang tahu di sini? Ayo, siapa? Angkat tangan dong. Oke, ibu guru kasih tahu ya. Kalau penyerbukan dalam bunga itu ada beberapa faktor yang akan membantunya. Yang pertama, bisa dibantu oleh hewan, bisa dibantu oleh serangga. Oh ya, serangga itu termasuk hewan ya. Lalu juga bisa dibantu oleh angin. Lalu juga bisa dibantu oleh manusia. Tentunya dengan campur tangan manusia itu sendiri. Kalau serangga itu biasanya seperti lebah. Lebah itu kan biasanya akan hinggap di bunga-bunga gitu ya, untuk mencari madu. Nah, itu akan membantu proses penyerbukan dari tumbuhan itu sendiri. Kalau faktor angin itu hampir sama dengan dibantu oleh serangga itu. Kalau angin itu nanti bunganya pasti akan terbawa angin gitu ya. Nah, serbuk sari dari bunga itu akan menempel di putik bunga yang lainnya karena terbawa oleh angin. Seperti itu. Kalau campur tangan manusia akan turun langsung untuk membantu proses penyerbukan dari bunga itu. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi kalau sudah terjadi proses penyerbukan? Siapa yang tahu? Iya, betul. Pasti nanti akan ada biji. Biji adalah yang kalian tanam untuk membuat pohon baru atau membuat tumbuhan baru. Ayo, siapa yang pernah menanam di sini? Pintar semua ya. Jadi di sini sudah pernah menanam ya. Menanam apa? Rambutan. Oke. Kelengkeng, iya bisa. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Lalu biji itu tidak bisa untuk menyebar sendiri. Jadi biji itu perlu bantuan untuk menyebarkan. Begini maksudnya, tumbuhan itu kan tidak bisa bergerak sendiri. Seperti halnya manusia ini bisa bergerak. Contohnya ibu guru, ini bisa bergerak ke kanan, juga bisa bergerak ke kiri sendiri. Tapi kalau tumbuhan itu tidak bisa. Sama halnya dengan hewan. Hewan juga bisa bergerak sendiri untuk mencari makanannya. Seperti itu kan. Kalau tumbuhan itu tidak bisa untuk bergerak sendiri. Oleh maka dari itu memerlukan bantuan dari makhluk lain. Contohnya hewan. Hewan seperti halnya monyet itu kan akan memakan tumbuhan, makan buah-buahan maksudnya. Nah, monyet akan memakan buah-buahan itu, diambil dari pohonnya, lalu akan dibawa ke tempat lain untuk memakannya. Nah, dari proses makan monyet itu, biji dari buah itu kan akan digeletakkan oleh monyet sembarangan. Tapi secara otomatis biji itu akan berpindah dari tempat awal monyet tadi mengambil buah, lalu di tempat yang monyet tadi memakan buahnya. Nah, contoh lain itu akan dilakukan oleh manusia. Manusia yang seperti dilakukan oleh teman-teman di kelas 4 ini. Kalian menanam tumbuhan dari bijinya, kalian beli atau dari mana bijinya? Beli kan? Nah, dari proses beli itu kita akan menanamnya di lahan atau di tanah yang kita inginkan. Jadi itu sudah termasuk contoh dari penyebaran biji untuk perkembangbiakan tumbuhan. Secara tidak langsung kita semua sudah membantu tumbuhan untuk berkembang biak. Gitu, gimana? Paham semuanya? Oke. Lalu dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang secara buatan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai penyerbukan, lalu penyebaran biji, selanjutnya dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada secara buatan. Contohnya yang sering kita lihat di sekitar kita adalah cangkok dan stik. Apa sih itu cangkok? Apa sih itu stik? Itu adalah salah satu proses buatan.
kalau kalian di rumah kalian, sekitar rumah kalian, atau mungkin ayah dan ibu kalian punya pohon buah, lalu di batang pohon buahnya itu ada tanah, lalu ada dibungkus oleh plastik. Nah, itu salah satu contoh dari cangkok. Pernah lihat? Nah, seperti itu tadi contoh dari cangkok, proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, bagaimana untuk cara mencangkok, Bu? Coba di sini ibu guru ingin coba tanya kepada ayah atau ibu kalian di rumah mencangkok. Gimana? Nanti besok pertemuan selanjutnya ibu guru ingin kalian bercerita di depan kelas, di depan semua teman-teman kalian, bagaimana kalian melakukan cangkok di rumah kalian masing-masing. Gimana, setuju? Oke. Nah, demikianlah tadi materi kita pada pagi hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Oke, semuanya paham kan di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, pertemuan selanjutnya seperti yang ibu guru bilang tadi, untuk kalian satu-satu maju ke depan kelas untuk menceritakan bagaimana caranya proses mencangkok. Paham semuanya? Oke, paham. Mungkin cukup sekian hari ini dari ibu guru. Apabila ada kurang dan lebihnya, ibu guru mohon maaf. Kita akan lanjutkan belajar di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.